Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para gue Indonesia, jumpa lagi dalam channel Dekos Bike. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana menghadapi turunan curam, terutama di trek-trek bebatuan atau trek tanah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita melewati turunan. Tanjakan punya masalah tersendiri, tapi resiko terbesarnya paling-paling cuma capek dan tenteng-tenteng sepeda. Tapi kalau turunan, walaupun nggak capek untuk mengayuh, resikonya sangat besar. Kalau kita tidak hati-hati, bisa nyusruk, bisa terpelanting, ya, bisa terjungkal. Apalagi kalau kita ada di trek gunung, kalau nggak hati-hati, kita bisa masuk ke jurang. Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita melewati turunan. Yang pertama, kita harus tenang pada saat kita menghadapi turunan. Ya, jangan gugup. Karena kalau gugup itu akan memecahkan konsentrasi dan akhirnya kita melewati turunan dengan tidak stabil. Biasanya kegugupan ini akan memunculkan keraguan dan akhirnya pasti akan terpelanting jatuh. Jadi kalau nggak yakin, jangan dulu. Itu lebih baik. Sampai kita yakin. Nah, bagaimana kita bisa yakin pada saat kita menghadapi turunan? Yaitu kita harus memupuk rasa mental, keberanian kita untuk menghadapi turunan. Dan mental itu bisa kita bangun dari sebuah kebiasaan. Mulailah kita membiasakan untuk menghadapi turunan-turunan, dari turunan yang biasa-biasa saja sampai turunan yang ekstrim. Bisa karena terbiasa. Nah, biasanya itu setiap turunan itu punya karakteristik tersendiri. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, yang selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah posisi tubuh kita pada saat bersepeda di jalan turun. Nah, ini yang sangat penting. Ini akan saya perlihatkan sebuah gambar di sini. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Yang pertama, posisi kaki itu sejajar. Kenapa nih sejajar? Agar pada saat kita menghadapi turunan dan ketemu ada bebatuan atau akar, ya, posisi kita tidak di bawah, jadi tidak kepaduk gitu ya, tidak tersandung. Lalu posisi kaki kita juga jangan terlalu tegang, jadi agak menekuk, seperti yang ada di foto itu. Dan selanjutnya setting seat post kita itu serendah mungkin pada saat kita turunan, agar kita bisa menjejakkan kaki di bumi pada saat terjadi apa-apa. Lalu yang selanjutnya, arahkan badan agak sedikit ke belakang. Kemudian punggung itu lurus ke depan, ya, selurus dengan kepala kita, dan kepala kita juga fokus untuk ke depan. Dan yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita buat titik sentral beban kita itu ada di belakang, bukan di depan. Kalau titik sentral kita ada di depan, itu akan membuat sepeda kita terjungkal. Tapi kalau kita buat titik sentral beban itu ada di belakang, itu sepeda tidak akan terjungkal. Yang selanjutnya harus kita perhatikan adalah pengereman. Ini harus kita perhatikan. Jadi kita setting lah tangan kita untuk rem depan itu kita gunakan satu jari aja, karena tidak terlalu kita gunakan sebenarnya pada saat kita di turunan, karena kalau kita gunakan itu bisa terjungkal. Tapi kita gunakan dua jari untuk rem belakang, dan rem belakang ini bukan untuk menyetop sepeda kita, tapi untuk memperlambat kecepatan kita. Saya pikir itu saja sharing dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tapi ingat, ketika kita ragu pada saat menghadapi turunan, lebih baik jangan. Ingat, bersepeda untuk mencari kesehatan, bukan untuk celaka. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goes Indonesia.